Ar-Rabi'ah Asyara yang ke-14, istihbabul wudu'i, disunahkan berwudu qabla al-ghusli, sebelum seorang mandi minal janabati, dari junub. Karena Nabi SAW ya, di dalam hadis-hadisnya kebanyakannya beliau wudu baru mandi. Walaupun para ulama berpendapat kalau panjenengan baca kitab-kitab fikih boleh langsung mandi tanpa wudu, sah, mandi junubnya sah, dan dia sudah boleh sholat. Tetapi yang sempurna didahului dengan apa? Wudu lebih dahulu baru mandi, bukan mandi baru wudu. Wudu lebih dahulu baru kemudian mandi. Mari kita dengarkan hadisnya dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasala, apabila beliau mandi, minal janabati, dari junub, ghassala yadayhi, beliau awali dengan mencuci kedua tangannya lebih dahulu. Jadi pertama apa? Mencuci kedua tangan beliau lebih dahulu. Wa tawaddaa wudu'ahu lis-sholati, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudunya beliau untuk sholat. Jadi belum langsung mengguyur kepala, ini belum. Jadi berwudu seperti wudunya untuk sholat. Tsumma tasala, barulah beliau mandi. Tsumma yukhallilu, kemudian beliau menyela-nyelai, biyadihi, dengan tangan beliau yang mulia, sya'rahu, rambutnya. Jadi kalau dalam hadis yang lain keterangannya seperti ini. Ada dua hadis, ini yang paling inti dijadikan dasar, hadisnya Aisyah dan hadisnya Maimunah radhiyallahu anhuma. Jadi hadisnya Ibunda Aisyah dan hadisnya Ibunda Maimunah. Dua-duanya menjelaskan tentang mandinya Nabi. Nah, ini hikmahnya. Rasulullah menikah lebih dari satu. Hikmahnya akhirnya ada yang menceritakan, seandainya beliau hanya menikahi Khadijah, habis itu tidak menikah lagi setelah wafatnya Khadijah, tidak ada yang menceritakan kepada kita bagaimana cara mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diceritakan oleh ibunda-ibunda kita. Bedanya hanya satu, antara cara mandi yang disebutkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha dengan cara mandi yang disebutkan dalam hadisnya Maimunah radhiyallahu anha. Apa bedanya? Kalau dalam hadisnya Aisyah, sempurna Nabi berwudu, sempurna berwudu, setelah mencuci kedua tangan berwudu sempurna baru mandi. Dalam hadisnya Maimunah, Nabi setelah mencuci kedua tangannya berwudu, menyisakan tidak membasuh, tidak mencuci kedua kakinya. Itu yang disisakan. Kemudian beliau mandi. Selesai mandi beliau berpindah tempat, baru mencuci kedua tangan kakinya, kemudian beliau baru keluar dari kamar mandi. Itu bedanya dua hadis, antara hadisnya siapa? Aisyah dengan hadisnya Maimunah. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa berbeda? Iya, memang berbeda. Tapi kemungkinannya disebutkan oleh sebagian ulama, kemungkinannya adalah di hadisnya Aisyah, Nabi tidak khawatir dengan percikan-percikan di bawah. Karena kadang-kadang kamar mandi itu berbeda-beda. Dalam hadisnya Maimunah, di rumahnya Maimunah, mungkin bawahnya kamar mandi itu seperti batu-batu sehingga terpercik. Maka beliau menghindari berwudu sempurna sampai nanti disempurnakan selesai mandi, beliau cuci kakinya, baru kemudian beliau keluar dari kamar mandi. Namun disebutkan dalam hadis yang lainnya, ketika beliau selesai mencuci kedua tangan, kemudian beliau berwudu sempurna seperti hendak sholat, itu beliau mengambil air, kemudian beliau air ini untuk menyela-nyelai rambutnya. Pertama bagian kepala kanan dulu disela-selai, kemudian yang kiri disela-selai. Setelah terasa air dalam kepala, terasa sampai ke kulit kepala, ke pangkal rambut, maka kemudian mengambil air lagi, kemudian diguyurkan bagian kanan, kemudian diguyurkan bagian kiri, kemudian diguyurkan bagian tengah, baru kemudian beliau mandi dengan sempurna. Dan ketika mandi didahulukan yang dibersihkan, dibasuh, disabun, itu adalah bagian yang kanan dulu baru kiri. Selesai sempurna beliau keluar dari kamar mandi. Begitulah caranya mandi Rasulullah SAW dari mandi apa? Besar, mandi junub. Dan itu sama dengan mandi Jumat, sama dengan mandi ketika hendak sholat Id, ya. Begitu cara mandinya, ya. Cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di sini disebutkan Nabi kemudian tsumma tasala,
kemudian beliau mandi, thumma yukhallilu, kemudian beliau menyala-nyalai biyadihi, dengan tangan beliau yang mulia, sya'rahu, rambut kepalanya, hatta hingga idza dhanna, bahwa apabila beliau telah menyangka atau mengira, annahu qad arwa, bahwasanya beliau telah arwa, membasahi basyaratahu, kulit kepalanya, sudah yakin bahwa air sudah membasahi seluruh kulit kepala, afadhu alaihil ma'a, maka kemudian Nabi mengguyurkan pada tubuhnya air salasa marratin, sebanyak 3 kali. Dan kalau panjenengan baca hadis-hadis seputar mandinya Nabi itu hanya menggunakan air 5 mud atau 5 mud. Ya. Jadi Nabi itu kalau berwudu itu cukup 1 mud. Ini saya tunjukkan ya, 1 mud itu seperti ini. Jadi 1 mud itu ya seperti ini. Jadi kedua tangan kita ya seperti ini mengambil air, ini 1 mud namanya. Nabi berwudu 1 mud. Dan 1 mud itu kurang lebih sekian ini. Nah, air 1 gelas ini 200 mili, 250, 300 mili. Dan ini kalau saya praktekkan di depan bisa saya. Kami biasa di Saudi Arabia, ketika di Makkah, di Arab itu kita biasa wudhu sekian Pak airnya itu. Kalau di sini ya airnya banyak Pak. Kadang-kadang kita buang-buang air, bukan wudhu. Lah wudhu lah, coba kerannya itu dibuka full sampai terus itu. Itu tidak sunnah itu. Yang sunnah membukanya kecil saja. Jadi jangan sampai terus itu ya, yang terbuang lebih banyak daripada yang dipakai. Kemudian kalau di sampingnya ada orang, pasti terciprat dan baju kita pun akan basah. Makanya anak kecil kalau wudhu coba, sini bau basah semuanya, celananya basah, bajunya basah dan seterusnya. Maka kita kalau berwudhu cara Nabi, buka kerannya sedikit saja, sudah keluar airnya, berwudhu. Air sekian ini loh cukup Nabi berwudhu. Kemudian kalau beliau mandi 5 kali ini, 5 mud, khamsatu amdad, 5 mud. Jadi beliau itu hanya mandi pakai 5 mud. Kita ketawa ya, gak kroso rek, gak seger belas ini. Ya itu di Indonesia. Tapi sekarang di Arab Saudi Masya Allah. Dulu awal-awal saya datang di Makkah Pak, sekitar tahun 2008 itu Makkah belum seperti sekarang. Jadi panjenengan kalau sekarang umroh atau haji itu sedikit buang-buang air boleh lah, maksudnya tidak masalah. Dulu ketika kami masih awal-awal di Makkah itu, ya Allah, kadang-kadang 2-3 hari tidak ada air Pak. Jadi saya dulu termasuk mahasiswa kaya. Kenapa kaya? Wudhu pakai zam-zam Pak. Cebok itu loh, cawi istinja pakai zam-zam. Saking kayanya Pak. Maksudnya kalau di sini ya, kalau di sini kaya itu wudhu pakai zam-zam. Bagaimana kalau bisa wudhu pakai zam-zam? Tidak ada pasokan air karena Makkah itu untuk air yang kita gunakan untuk MCK itu mengandalkan air sulingan. Jadi dibawa dari arah Jeddah itu. Jadi air disuling, air laut disuling dibawa ke Mekah. Itu 1 truk tangki wadah air itu, tempat air itu, waktu itu harganya 500 real. Sekarang tidak tahu sekarang berapa. 500 real, 2 juta Pak. 1 truk gitu. Itu nanti digunakan di asrama kita para mahasiswa itu ya kurang lebih 2 pekan. Jadi 2 Jumat bisa digunakan. Kalau pas habis pasokannya belum datang, sudah Pak, alamat. Tidak bisa kita mandi dan MCK di mana? Di asrama kita. Maka kita harus pergi ke Masjidil Haram atau masjid-masjid yang lainnya, cari air. Dan biasanya yang punya air zam-zam digunakan. Boleh nggak menggunakan itu? Boleh. Air zam-zam itu boleh dipakai apa saja. Bahkan kami biasa di sana, ini bukan teh, biasanya ngeteh air zam-zam, ngopi air zam-zam, masak nasi itu ngeliwat air zam-zam. Jadi air zam-zam, Masya Allah. Maka dari itu, ini cerita sedikit. Ketika kami di Mekah itu, boleh dikatakan hampir tidak pernah sakit saya. Lah gimana? Setiap hari mengkonsumsi air zam-zam dengan kurma Pak. Dan makanannya bergizi. Ora telo orang. Jadi di sana itu daging kambing, daging sapi, daging onta, daging ayam. Namanya ayam itu sudah blokek, kita tahu blokek? Oh, sudah ini. Tidak mau di sana. Jadi makanannya daging terus. Ya sehat alhamdulillah. Apalagi minumnya zam-zam dan makannya kurma, Masya Allah itu. Jadi
Nabi SAW dahulu mandinya 5 mud ini, 5 kali ini mandinya. Dan kami pernah praktek ini Pak, bukan di Arab Saudi. Ketika saya mondok di Makassar, sulit air juga di sana. Kami pernah praktek tuh mandi hanya 1 timba kecil. Tahu timba yang biasanya untuk ini, kalau bapak-bapak untuk nyimpan sabunnya mobil, sabun itu ya, timba kecil ini, timba kecil ya segini besarnya, timba kecil untuk sabunnya mobil biasanya, ditaruh di mobil biasanya, di belakang mobil kita biasanya ada timba kecil. Itu paling berapa? 2 liter lah. Itu cukup itu. Di Makassar kita pakai timba begitu. Dan antri dulu ngambilnya Pak. Mungkin panjenengan bertanya-tanya lagi, oh itu Makassar, Jawa tidak ada. Saya pernah di sebuah kecamatan, kalau tidak salah namanya kecamatan Bondol atau bagaimana, di Bojonegoro. Tahun itu saya alami sekitar tahun 95-96, ketika saya KKN di Bojonegoro, di dekat Cepu itu, di daerah banyak pohon jatinya. Dan rumahnya di sana bukan rumah tembok begini, rumah jati Pak. Tanahnya bukan seperti kita, tanahnya meletek-meletek. Jadi kalau kita jalan kaki tanpa sandal, alas kaki sakit itu, karena tertusuk tanah yang kering gitu. Di sana itu harus ngangsu. Kalau mau menggunakan air, tahu ngangsu? Mencari air. Ibu-ibu di sana itu biasa memikul timba dua timba kanan kiri, pakai pikulan itu. Ibu-ibu di sana. Saya pertama yang ngos-ngosan Pak, kalah dengan ibu-ibu. Kenapa? Lah kita tidak pernah ngangsu air loh. Semua di Jawa ini, di Kediri, di Blitar, langsung keluar airnya. Mungkin zaman dahulu masih pompa begini, tapi kan kita sudah pompa, tidak pernah kita cari air. Itu ngangsu air, cari air. Masya Allah. Maka di daerah-daerah seperti itu, hadis-hadis Rasulullah itu bisa diamalkan. Artinya mandi dengan secukupnya. Dan kalau kita banyak menggunakan air, itu diprotes orang Pak, karena airnya dibagi orang banyak. Kapan hari ada teman-teman kita relawan ke Lumajang, Preso Lumajang ya, dari Kediri itu 5 jam. Kalau dari sini ya lebih ya. Berapa jam dari sini? Atau hampir sama, 7 jam lebih ya. Ke Lumajang kami 5 jam lebih lah. Ada ikhwan-ikhwan yang jadi relawan di Lumajang cerita, ketika nunut itu apa? Numpang ke kamar mandinya bapak-bapak pemilik rumah di Lumajang. Kan kita memperbaiki reruntuhan akibat gempa dan seterusnya di sana. Awalnya gempa, kemudian gunung kelut. Gunung apa namanya itu? Semeru. Gunung Semeru meletus. Itu mereka tidak sadar dan tidak tahu. Masuk kamar mandi jebar-jebur seperti di sini. Karena habis relawan kan banyak keringat, kotor. Habis kerja ini, bangun ini, kena semen, mandi sudah. Terus kemudian dikasih tahu kalau ini air tandon tahunan. Tak ada hujan. Jadi setelah itu habis airnya Pak. 1 tandon dihabiskan oleh relawan. Ya orangnya diam saja, nggak berani haro-haro ya, memberitahu ini relawan membantu merenovasi rumahnya, membangun rumah kembali. Tapi airnya habis akhirnya Pak. Ini tandon ada hujan itu. Jadi mereka tidak punya seperti kita, tidak ada Pak. Subhanallah. Maka bisa diamalkan. Makanya ya, sekali-kali bapak wudu pakai aqua. Ambil aqua buat wudu. Itu cukup itu. Kami biasa di Saudi itu 1 gelas air mineral untuk apa? Berwudu. Sunnah Nabi SAW. Ini sunnah yang kalau di daerah kita jarang diamalkan. Maka cara mengamalkannya sekarang, kalau wudu jangan dibuka kerannya lebar-lebar. Buka sedikit aja. Biar katain orang wong itu wudu. Kita ini bukan membuang air, kita sedang berwudu, bukan sedang membuang air. Para jamaah rahmatullah taala. Taib. Thumma ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian baru mandi, beliau mencuci seluruh badannya. Rawahu Al-Bukhari. Hadisnya diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Hadis nomor Al-Thalith wa Sab'una wal Mi'atan 273. Wa Muslimun, dan diriwayatkan Imam Muslim hadis nomor As-Sadisa Asyara wa 316. Jadi caranya mandi Nabi begitu. Jadi setelah mengguyur kepalanya 3 kali, baru kemudian beliau mencuci, membersihkan, ya, mandi seluruh badannya dibersihkan. Ini cara mandi Rasulullah SAW dari mandi junub. Diawali dengan apa tadi para jemaah? Dengan berwudu lebih dahulu, baru kemudian mandi. Jadi bukan mandi kemudian wudu.
Berbeda kalau kita sudah wudhu, kemudian mandi, kemudian kita buang angin di kamar mandi, maka atau pipis lagi, maka kita berwudhu kembali. Kalau kita sudah selesai mandi ya, sudah selesai mandi, kemudian buang angin atau pipis kembali, maka setelah kita istinja, bersihkan bekas pipis kita, air kecil kita wudhu kembali. Bukan mandi kembali loh ya, wudhu kembali. Kalau mandinya sudah sempurna, maka wudhu kembali saja, kemudian baru sholat. Begitu cara mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.